Oke teman-teman, welcome back di MyTech Audio. Beberapa bulan yang lalu, untuk pertama kalinya, saya berkesempatan untuk nyobain AIM in-ear monitor dari brand SIMGOD, yakni EW200. Dan berikutnya, sekitar 2 minggu lalu tepatnya, brand SIMGOD mengirimkan lagi ke saya salah satu AIM terbaru mereka. Dan kali ini adalah EA500LM. Lithium magnesium, yang setelah saya cobain selama 2 minggu terakhir, ada banyak aspek yang saya suka dari AIM1 ini dibandingin EW200. Mungkin kalau kalian lihat harganya juga, wajar lah bang, ini kan lebih mahal. Ini harganya sekitar 2-2,5 kali lipat lebih mahal daripada EW200. Terakhir saya cek di pasaran, EW200 itu masih dibanderol di harga 500-600 ribuan. Kalau EA500LM ini dibanderol di harga sekitar 1,3 juta. Sampai 1,4 juta rupiah. Itu saya ceknya di Tokopedia teman-teman. Tapi meskipun ada beda harga demikian dan ada banyak aspek yang saya lebih suka di EA500LM, tetap ada 1-2 aspek di EW200 yang saya lebih suka dibandingkan di EA500LM. Oke, tapi pertama kali teman-teman, kita bahas dulu secara packagingnya. Yang punya cover depan dengan desain yang cukup ramai. Di bagian belakang ada frekuensi respons dari AIM ini ketika menggunakan nozzle emas ataupun silver. Sementara di dalam box packagingnya, kita akan mendapatkan kertas manual, sepasang AIM, 3 pasang ear tip silikon berukuran small, medium, dan large, dan case yang cukup kokoh dari bahan leather synthesis yang berisi 2 opsi nozzle silver dengan cincin hitam dan merah, beserta dengan beberapa cincin karet nozzle warna hitam dan juga merah. Karena nozzle AIM ini detachable teman-teman, bisa diganti-ganti menyesuaikan dengan tuningan sound yang kalian lebih suka. Lalu ada kabel silver plated alias dari perak yang nggak begitu microphonic. Jadi kalau kalian lagi pakai AIM1 ini lalu kabelnya kegesek-gesek dengan tangan kalian atau benda lain, dia nggak akan terlalu berisik ya di telinga. Relatif dibandingkan AIM lain yang pernah saya cobain selama ini. Konektor kabelnya menggunakan 2 pin 0,78 mm dan tentunya jack 3,5 mm yang di sini diberi cover transparan. Seperti yang bisa kita harapkan dari AIM SIMGOD, secara material shell-nya di sini nggak mengecewakan, dia cukup premium ya, menggunakan full metal yang berasa cukup dingin ketika disentuhkan ke kulit, lengkap dengan logo SIMGOD di bagian shell-nya ini. Tapi di satu sisi, karena dia terbuat dari full metal, maka ini bukan AIM paling ringan yang pernah kalian pakai, saya yakin. Namun untungnya, secara kenyamanan atau fitnya, di pemakaian saya paling enggak, ini AIM-nya cukup nyaman, bisa saya pakai selama 1 jam tanpa masalah, tanpa ada berasa sakit sama sekali. 1 jam, 2 jam juga nggak masalah. Tapi ingat, fit itu subjektif ya teman-teman. Sekedar informasi juga di sini kalau saya menggunakan ear tip silikon bawaannya yang ukuran S. Small, yang paling kecil. Dan dengan fitting saya ini, saya bisa mendapatkan kekedapan noise atau passive noise isolation yang cukup baik untuk ukuran AIM dengan ear tip silikon. Tentu nggak bisa dibandingin teman-teman dengan AIM yang menggunakan ear tip foam tips. Karena foam tips tentu bakal kasih kekedapan yang lebih baik biasanya. Oke, sebelum kita masuk ke topik audio, disclaimer dulu kalau pilihan nozzle yang saya pakai untuk review audio kali ini adalah nozzle bawaannya yang dari boxnya sudah terpasang, yakni yang warna emas teman-teman, dengan ring warna merah. Hal ini karena ketika saya pakai nozzle silver, presentasi soundstage-nya jadi lebih sempit, separasi instrumennya kacau, lebih campur aduk, dengan timbre yang berasa lebih metalik di sini. Namun di satu sisi, buat kalian nih, para listener yang mengutamakan extension treble di atas segalanya, bener-bener kecanduan sama treble yang sangat extend, mungkin bakal lebih cocok sama tuningan sound dari nozzle yang warna silver. Namun buat saya pribadi, nozzle emas masih yang paling enjoyable. Terutama secara tingkat kenaturalan timbre-nya, tonalnya yang pleasing, dan sound staging-nya yang jauh lebih rapi dan megah. Disclaimer lainnya, selama pengetesan audio AIM1 ini, saya menggunakan 3 macam setup source. Dan semuanya setup yang simple aja teman-teman, yakni Apple dongle yang tipe USB-C, lalu ada jack-nya
HP Samsung Galaxy Note 9 saya, dan dongle back AudioQuest Dragonfly Cobalt. Di sini saya nggak menggunakan DAP, teman-teman. Lalu, untuk konfigurasi hardware drivernya, di sini SIMGOT masih setia menggunakan satu dynamic driver. Yang di EA500LM ini, kata SIMGOT, sudah di-upgrade dari yang di EA500 dan EW200. Yakni menggunakan diafragma dari bahan lithium magnesium generasi kedua mereka, yang telah dikembangkan lagi oleh SIMGOT. Dan diklaim lebih kaku, lebih stiff, tapi juga lebih ringan dibandingkan beryllium. Tapi tentu aja, spek hardware driver di atas kertas hanyalah sebuah tulisan, hanyalah sebuah gimmick marketing kalau tidak diimbangin dengan tuningan yang oke juga. Nah, untungnya di sini EA500LM punya tuningan yang solid, relatif balance, neutral, dengan mid-range yang agak warm, timbre atau tone yang nggak tebal, nggak tipis, nggak maju, tapi juga nggak mundur banget. Bass di sini relatif nggak menonjol dibandingkan mid-range dan treble-nya, di mana bassnya lebih didominasi sama sub-bass. Yang sebenarnya untuk selera saya pribadi, saya berharap frekuensi mid-bass dan juga sedikit upper bass-nya bisa lebih di-boost untuk memberikan bobot dan punch lebih ke presentasi bass-nya di sini. But it is what it is. Mid-range seperti vokal cowok atau cewek terdengar agak laid back dengan body yang cukupan. Jadi cocok nih buat kalian yang suka presentasi vokal yang di sound imaging-nya ini sedikit punya jarak dari kita, kalau kalian bayangkan. Tapi tentu di satu sisi kurang cocok buat kalian yang suka presentasi vokal, terutama vokal cewek yang lively, yang energik gitu, yang maju. Seperti di lagu-lagu soundtrack anime dengan vokal cewek yang maju, yang energik, atau di lagu-lagu J-pop misalkan. Contoh kalau lagu anime seperti beberapa lagunya Lisa ya. Mungkin di sini bakal terdengar kurang energik. Sebaliknya, presentasi mid-range-nya agak laid back dengan tata letak instrumen yang cukup tersebar dan punya pinpoint imaging yang cukup rapi, presisi. Di mana soundstage-nya nggak cuma berasa kiri kanan doang, tapi dari depan ke belakangnya secara depth-nya juga cukup ngebuka, teman-teman. Overall berasa cukup megah di pendengaran saya. Nah, untuk treble, sayangnya saya ngerasa treble keluaran EA500LM ini berasa ada kesan kompresnya. Seperti terlalu dominan di lower treble, tapi kurang diimbangin dengan upper treble atau extension treble yang cukupan, sehingga ada kesan kompres di presentasi suara simbal, tamborin, perkusi. Lalu suara saksofon dan trompet pun berasa agak kompres dan agak kurang utuh gitu kalau saya ngomongnya. EA500LM ini memang bukan earphone yang saya rekomenin kalau kalian suka presentasi saksofon dan trompet yang natural. Nah, untuk comparison, di sini, karena saya nggak punya IEM lain di harga 1 jutaan untuk saya compare dengan EA500LM, saya akan pakai IEM yang ada di saya aja saat ini, yakni saudaranya sendiri di harga yang lebih murah, SIMGOT EW200. Karena di reviewnya beberapa waktu lalu, untuk harganya EW200 ini termasuk IEM yang bisa sangat saya rekomendasikan. Dan biasanya tiap brand itu punya house sound-nya sendiri-sendiri ya. Jadi sepertinya bakal menarik kalau kita compare dua IEM ini. Lalu juga biasanya harga yang lebih murah belum tentu lebih buruk. Karena audio itu sangat subjektif, teman-teman. Pertama, untuk bass. Secara kuantitas bass, EA500LM mirip-mirip sama EW200. Tipe bassnya netral, bukan buat bass head tentunya, tapi bass di EW200 agak lebih punchy. Karena seperti yang saya bilang tadi, mid bass di EA500LM berasa agak kurang, terutama untuk selera saya pribadi. Jadi kalau kalian suka gebokan bass drum yang lebih berasa bobotnya, lebih berasa gebokannya, EW200 lebih cocok. Tapi kalau kalian lebih suka bass yang lebih mentingin sub bass tapi nggak dominan, tertata dengan rapi tanpa mengganggu mid-range dan treble-nya, EA500LM lebih cocok. Kalau kalian mau dapetin bass dengan punch dan bobot yang lebih di EA500LM ini, kalian bisa pakai DEC M yang bisa ngebikin bass kalian agak lebih punchy. Kalau di kasus saya coba pasangkan IEM ini dengan AudioQuest Dragonfly Cobalt, yang mana ini bukan DEC M netral, teman-teman. Dragonfly Cobalt agak ngeboost mid bass dan mid treble. Dan ini salah satu source yang kompatibel dengan EA500LM, yang di sini kurang gebokan mid bass menurut saya. Untuk mid-range, EA500LM terdengar lebih warm dibandingkan EW200. Nggak cuma lebih warm, tapi juga vokal berasa lebih mundur, lebih ada jarak dibandingkan vokal di EW200. Secara presentasinya, vokal cowok terdengar lebih natural di EA500LM, lebih punya body, sedangkan vokal cewek terdengar lebih energik di EW200.
Meskipun di satu sisi, presentasi vokal cewek di EW200 lebih cepet fatiguing, lebih cepet bikin capek. Terutama kalau saya compare ganti-gantian A/B test. Konsonan S di EW200 lebih rentan bikin sibilan, lebih shouty. Jadi ini soal selera aja teman-teman dalam hal presentasi vokal. Timbre di EW200 bisa saya bilang agak lebih rough, kasar, lebih rentan bikin sibilance, tapi di satu sisi ini juga menyebabkan EW200 lebih unggul dalam hal micro detail, terutama kalau kalian amatin petikan gitar akustik atau suara saksofon misalkan. Di satu sisi, suara petikan gitar akustik terdengar lebih kering di EW200 dibandingkan di EA500LM yang di sini bisa menampilkan petikan gitar akustik secara lebih pleasing, secara tone-nya ini, tonalnya lebih smooth. Dan saya pribadi kalau disuruh memilih antara dua IM ini untuk dengerin petikan gitar akustik, saya lebih suka tone di EA500LM yang lebih pleasing. Tapi kalau mendengarkan suara trompet, saksofon, saya lebih suka presentasinya EW200. Lebih utuh, lebih akurat, dan minim kesan kompres, seperti yang saya jumpain di EA500LM. Lalu ngomongin soal kompres ini tadi, saya ngerasa treble di EA500LM lebih ada kompresnya, dan lebih cepat roll off dibandingin treble-nya EW200. Buat dengerin suara simbal, perkusi, tamborin, EA500LM di sini terdengar lebih terkompres. Meskipun EW200 juga treble-nya nggak perfect ya, dia nggak smooth banget, tapi paling nggak buntut suara simbal ini lebih berasa lebih lepas, lebih kedengaran di EW200. Menariknya di sini, kalau ngomongin soal teknikalitas soundstage dan imaging, EA500LM menang. Soundstage dari EA500LM ini lebih luas, imagingnya lebih presisi, dengan posisi vokal yang agak laid back, ada jarak dengan kita, tapi nggak sampai yang diffuse gitu, sampai kita nggak tahu posisinya di mana. Di sini tata letak instrumennya, imagingnya masih presisi dan bahkan agak 3D gitu kalau saya bilangnya ya. Dengan lebar kiri kanan, depth depan ke belakang yang lebih berasa daripada EW200 dengan pemisahan instrumen yang lebih rapi. Jadi dalam hal sound staging dan separasi instrumen, EA500LM upgrade sepenuhnya dari EW200 menurut saya. Satu-satunya aspek teknikalitas yang menurut saya EW200 masih agak lebih unggul dibandingkan EA500LM ada di micro detail dari petikan gitar akustik yang meskipun dia lebih kering, tapi harus diakuin menurut saya sedikit lebih detail lah. Dan juga terutama timbre dari suara saksofon dan trompet ini lebih utuh, lebih akurat di EW200. Jadi overall, apakah saya bisa rekomenin EA500LM ini? Jujur, saya sudah lama banget nggak update pengalaman listening saya dengan IM-IM di harga 1 jutaan saat ini. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya selama 2-3 minggu terakhir ini nyobain EA500LM untuk harga 1 jutaan, saya bisa bilang IM ini banyak upgrade-nya dari EW200. Dan overall saya sangat enjoy pakai IM1 ini, terutama berkat sound staging dan imaging yang cukup megah dan lebih rapi daripada EW200, tapi dengan tone mid-range yang lebih pleasing. Gitu dulu aja teman-teman review kali ini, semoga bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian yang sedang memilih IM dari SIMGOT atau IM-IM lain di harga 1 jutaan. Kalau gitu kita bertemu di video berikutnya. See you, bye guys.